Mengikuti keributan Zhao Wuling, di seluruh wilayah Bintang Changlan, semua sarana pertahanan di sub-aula berubah serentak, dan laras senapan berpemandu sepanjang beberapa ribu meter adalah jaminan yang diperlukan untuk keakuratan pukulan. Seperti kaca berwarna, di bawah kecemerlangan, itu luar biasa mempesona. Semuanya sudah siap, tinggal menunggu kabar dari pihak Met. Selama setengah saat persiapan Zhao Wuling, pertempuran dengan ras iblis juga diluncurkan di wilayah Bintang Pembantaian Api. Setelah Kilo meninggalkan kapal perang jauh, dia membuat celah di jarinya, dan 2 tetes darah tumpah di air yang tergenang. Hanya setetes darah hampir sepele untuk puluhan meter genangan air. Tapi hantu-hantu yang masih berenang di bawah, semakin dekat dan dekat dengan benteng, tiba-tiba menghentikan gerakan mereka, seolah-olah bola mata yang tak terhitung jumlahnya menyala dalam kegelapan. Dan tiba-tiba, hantu itu meledak dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya. Jarak hampir 1000 meter datang hampir seketika, dan dalam tabrakan yang tumpul, lengan dan paha yang tak terhitung jumlahnya digigit dan dirobek oleh jenis yang sama. Hanya 2 tetes darah yang membawa kegilaan seperti itu sebagai gantinya, dan Kilo juga sangat senang untuk sementara waktu. Untungnya, dia tidak tinggal di tempat sekarang, dan meninggalkan tempat yang benar dan salah saat dia menumpahkan darah. Saat ini, tidak banyak yang bisa dia lakukan, kecuali melarikan diri dan terus merayu. Tidak ada yang istimewa untuk dilakukan Kilo. Lagi pula, bagi Kilo, tugas pertama sekarang adalah memandu arah para ghoul ini. Adapun hal-hal lain, dia tidak perlu khawatir. Di bawah perlindungan Kilo, 2 tim utusan surgawi yang tersisa di benteng menarik napas lega. Pranwoli meletakkan cincin penyimpanan yang dipanggil Qin Yichen kepadanya di tangannya, dan dia bersedia menjadi orang terakhir yang meninggalkan benteng. Dan dia siap untuk tantangan yang sangat sulit. 1 orang, memperbaiki 4 benteng. Kecuali jika kekuatannya mencapai tingkat dewa utama, tidak ada yang bisa dengan mudah menyelesaikan tugas ini. Pranwoli mentransmisikan transmisi suara ke bawahannya satu persatu, dan dengan hati-hati memilah urutan bagaimana menunggu kapal perang nanti untuk memastikan bahwa mereka tidak akan jatuh ke dalam kekacauan karena mundur. Kemudian, dia menahan napas di sini, menunggu janji Qin Yichen kapal perang muncul. Melihat ke atas, ada air laut di sekitar, dan di air laut ini, ada larva iblis yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya merupakan ancaman. Setelah larva ras iblis dibor ke dalam tubuh, tidak ada cara untuk menghadapinya kecuali memotong tubuh dengan kecepatan tercepat untuk mencegah larva ras iblis menyerang pikiran. Tapi ada 7 lubang, cacat apapun, jika Anda tidak hati-hati, Anda akan diserang oleh remaja ras iblis. Ada terlalu banyak dari mereka. Jika Anda tidak hati-hati, mereka akan menjadi boneka. Hasil yang akan mereka hadapi, dan situasi orang bijak saat ini, memberikan banyak tekanan pada Pranwoli. Tapi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunggu. Juga menantikan kapal perang adalah Sydney, Kevin dan yang lainnya yang telah menaiki kapal perang. Meskipun mereka pernah mengalami konflik sebelumnya, tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah teman yang berjuang bersama. Dan sekarang melihat mereka terjebak di benteng, tidak mungkin untuk tidak terburu-buru. Setelah memastikan Kilo bisa menghadapi gelombang hantu yang dia hadapi, Giet Taret menemukan Matt lagi. Sebelum dia bisa berbicara, Matt melemparkan tirai tipis tepat di depannya. Kecepatan konstruksi kapal perang telah mencapai batasnya, dan itu tidak bisa lebih cepat. Jet Tali melihat pemandangan di tirai tipis. Ada banyak orang percaya seperti semut memanjat roti, padat. Bagian-bagian dari setiap kapal perang diangkut oleh orang-orang ini bersama-sama, dan kecepatan konstruksi terlihat dengan mata telanjang. Ini sudah cukup cepat melawan langit. Jet Tail membuka mulutnya dan menghela nafas lagi. Lakukan yang terbaik. Awalnya, Jet Tali hanya khawatir Qin Yichen, yang baru saja bergabung dengan mereka, tidak terlalu memikirkan mereka, tetapi sekarang sepertinya dia terlalu memikirkannya. Sejak kapal perang hanya mengandalkan formasi sihir untuk memblokir serangan iblis, Jet Tali tahu bahwa pembangunan kapal perang ini sangat sulit. Dibutuhkan 1 hari untuk membangun benteng di Mahkamah Agung Tuhan, dan kesulitan membangun kapal perang ini tidak kurang dari benteng, dan butuh waktu terlalu lama untuk mengatur lingkaran sihir yang tak terhitung jumlahnya ini. Berapa lama kapal perang ini dibangun? Matt menjawab dengan tenang. Ini sekitar 3 jam, tetapi karena Zhao Wuling dan yang lainnya menyiapkan segalanya sebelumnya, kecepatannya akan lebih cepat. Mendengar ini, Jet Tali tiba-tiba menjadi gelisah. Ini bukan yang dia duga di awal. Qin Yichen sudah menyiapkannya, tetapi setelah menemukan pergerakan iblis, dia menyelesaikannya dengan kecepatan konstruksi yang menantang langit dari kuil penguasa cahaya. Melihat tirai tipis di depannya lagi, orang-orang yang penuh sesak itu bangkit dari waktu ke waktu, dan tidak sedikit orang yang keluar dari kecepatan awal ksatria di bawah jadwal sibuk mereka. Gunakan level ksatria sebagai pekerjaan membosankan? Jet Tali kini terdiam. Bahkan Mahkamah Agung Tuhan tidak memiliki banding seperti itu. Pekerjaan rendahan ini dihina oleh utusan Tuhan. Kamu adalah sekelompok monster. Giet Tali benar-benar tidak bisa memikirkan kata-kata yang cocok untuk menggambarkannya,
dan hanya bisa menggunakan kata monster untuk menggambarkannya. Suara Matt memasuki telinganya. Saya pikir mereka bersedia melakukan ini karena mereka memiliki kilau di hati mereka, dan masing-masing dari kita memiliki kekuatan yang terbatas, seperti kilau, penguasa cahaya yang menghubungkan kita dan memaksimalkan kekuatan kita. Ini adalah cita-cita yang tak tertahankan. Dan tidak ada alasan untuk menolaknya. Jika Lord Light tidak menyelamatkanku saat itu, aku hanya akan menjadi pengkhianat dengan reputasi pengkhianat. Saya sangat menyukai identitas saya sekarang, dan saya sangat menyukai tempat ini. Dia dapat membiarkan saya melihat nilai dan peran saya. Setelah berbicara, Matt mengalihkan perhatiannya kembali ke tirai tipis kapal perang yang tak terhitung jumlahnya. Masih ada sekitar 10 napas dari serangan gelombang kedua. Setelah 9 napas, lingkaran terluar akan dihapus, dan tim penegak hukum akan memperbaikinya di dekatnya. Sydney Kevin harus lebih memperhatikan, kali ini mungkin menembus yang pertama tingkat lingkaran. Di bawah pengaturan Matt, putaran pertempuran defensif lain dimulai di kapal perang. Setelah 10 napas yang damai, iblis-iblis itu bergegas langsung ke posisi kapal perang seolah-olah dirasuki oleh iblis, mencoba merobek lingkaran sihir itu. Orang-orang percaya dan utusan ilahi bergabung untuk melawan, menjatuhkan mereka kembali ke air yang tergenang. Dan Qin Yichan menguap bosan, menatap dua orang yang menghadapnya, tepatnya, dua mayat dengan mata merah. Kamu dari tim mana? Pelestarian kedua mayat ini relatif lengkap, dan mereka masih mengenakan baju perang para dewa. Jelas, mereka juga bagian dari Goul, hanya lebih kuat. Kedua hantu iblis itu tidak berbicara. Qin Yichan menggosok kepalanya. Bukankah kamu begitu rapuh? Bisakah beberapa anak iblis benar-benar mengendalikan mayatmu?